Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bidan P3K. Kali ini kita akan membahas tentang FIR P3K Bidan, materi dan contoh soal. Nah, materi kali ini tentang masa nifas. Adapun kunjungan masa nifas KF1 6-48 jam. Asuhannya 1. Mencegah perdarahan masa nifas akibat atonia uteri. Kemudian yang kedua, pemberian ASI awal. 3. Bonding attachment atau hubungan antara ibu dan bayi, hubungan kasih sayang. Kemudian keempat itu mencegah bayi hipotermi. 5. Menjaga bayi 2 jam pertama setelah kelahiran sampai ibu dalam keadaan baik. Jadi kata kunci pada KF1 ini adalah mencegah perdarahan dan mencegah bayi hipotermi. Selanjutnya KF2 yaitu 3-7 hari. Asuhannya 1. Memastikan involusi uterus baik, kontraksi baik, dan tidak ada perdarahan. Kemudian kedua, nilai adanya tanda-tanda infeksi. 3. Istirahat yang cukup. 4. Makan makanan bergizi. 5. Memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda kesulitan. 6. Konseling perawatan BBL. Jadi kata kunci pada KF2 ini adalah memastikan involusi uterus baik dan konseling perawatan BBL. Jadi itu yang paling sering muncul ya teman-teman. Selanjutnya KF3 8-28 hari. Asuhannya itu sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan kedua atau KF2. Kemudian KF4 29-42 hari. Asuhannya menanyakan penyulit yang dialami ibu selama masa nifas dan memberikan konseling KB. Materi selanjutnya yaitu tahapan postpartum. Tahapan postpartum itu ada 3, yaitu 1. Immediate postpartum, yaitu setelah plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Kedua, early postpartum 24 jam sampai 1 minggu. Ketiga, late postpartum 1-5 minggu postpartum. Depresi postpartum. Adapun gejalanya yaitu 1. Gangguan makan lebih dari 2 minggu. 2. Gangguan tidur. 3. Gangguan sosial. 4. Kehilangan minat. Yang kelima itu, maaf ya teman-teman, harusnya di sini ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri ataupun bayinya. Tata laksana yang bisa kita lakukan sebagai bidan yaitu beri dukungan emosional dan rujuk ke rumah sakit, psikolog atau psikiater jika terjadi hal-hal yang patologis. Selanjutnya, senam nifas. Manfaat senam nifas yaitu 1. Mempercepat involusi uteri. Kedua, mempercepat pemulihan otot yang berkaitan selama kehamilan dan persalinan. 3. Membantu mengurangi rasa nyeri pada otot-otot pasca melahirkan. 4. Membantu dan memperlancar lukya. Dosis Vit A untuk ibu nifas. Dosis vitamin A diberikan 2 kali pada ibu nifas, yaitu setelah melahirkan dan 24 jam setelah pemberian vitamin A yang pertama. Dosisnya itu sama, masing-masing 200.000 international unit, dan yang diberikan adalah kapsul merah. Kalau yang biru itu 100.000 international unit ya teman-teman, untuk bayi di bawah 1 tahun. Nah, kita masuk di contoh soal. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 melahirkan 2 jam yang lalu di puskesmas dengan keluhan lemah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, kemudian suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, lokia berwarna merah, dan bidan memberikan vitamin A untuk suplemen ibu. Berapakah dosis yang diperlukan pada kasus tersebut? Nah, di sini data fokusnya yaitu ibu tersebut melahirkan 2 jam yang lalu ya teman-teman, dan bidan memberikan vitamin A pada saat itu. Jadi yang benar adalah A, kapsul 1 dosis 200.000 international unit. Nah, soal yang seperti ini jangan terkecoh ya teman-teman. Biasanya ada yang jawab kapsul 2 itu dosis 200 intraunit. Padahal di sini data fokusnya yaitu 2 jam setelah persalinan. Harusnya yang diberikan kapsul 1. Nah, kapsul 1 itu yang diberikan ya 200.000 international unit. Kalau yang kapsul 2 itu diberikan 24 jamnya ya teman-teman dari pemberian pertama.
Soal kedua, seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 melahirkan 1 minggu yang lalu di puskesmas. Ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah lancar, keadaan bayi sehat, dan mulai beraktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22, suhu 36,5 derajat Celcius, kontraksi baik, Lukia sanguilenta. Berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan yaitu TFU setelah 1 minggu pasca melahirkan. Nah, setelah melahirkan, normal involusi uterus yaitu setelah plasenta lahir, TFU berada 2 jari di bawah pusat. Kemudian 1 minggu postpartum, TFU berada pertengahan pusat sintesis. Kemudian 2 minggu postpartum, TFU semakin mengecil dan tidak teraba lagi di atas sintesis. Kemudian 6 minggu postpartum, uterus semakin mengecil, dan setelah 6 minggu uterus kembali ke ukuran semula, yaitu ukuran normal. Jadi jawaban yang tepat adalah TFU berada di pertengahan pusat sintesis. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 melahirkan 1 minggu yang lalu di puskesmas. Ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah lancar, keadaan bayi sehat, dan mulai beraktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan PTV normal, kontraksi baik, TFU pertengahan pusat sintesis. Apakah tahapan periode masa nifas pada kasus tersebut? Nah, di sini titik fokusnya adalah postpartum 1 minggu ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah early postpartum ya teman-teman. Mengingat early postpartum itu dari 24 jam sampai 1 minggu. Kalau late postpartum itu dari 1 minggu baby sampai 6 minggu. Sedangkan immediate postpartum dari lahirnya plasenta sampai 24 jam postpartum. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 melahirkan 1 bulan yang lalu di puskesmas. Ibu mengatakan sudah beraktivitas seperti biasa. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Ibu menanyakan apakah ada penyulit yang dialami selama masa nifas. Kunjungan keberapakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah kunjungan nifasnya ya teman-teman. Data fokusnya yaitu ibu tersebut melahirkan 1 bulan yang lalu. Kemudian bidan tersebut menanyakan apakah ada penyulit yang dialami selama masa nifas. Nah, kunjungan tersebut merupakan kunjungan nifas keempat ya teman-teman, yaitu dimulai dengan hari ke-29 postpartum sampai 42 hari postpartum. Asuhan yang diberikan pada KF4 itu menanyakan kepada ibu apakah ada penyulit selama masa nifas dan memberikan konseling KB. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan nifas kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya. Tetap semangat menghadapi ujian. Semoga dilancarkan dan tahun 2023 ini lulus P3K. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.